Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa awali dengan bismillah. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen video ini. Semangat belajar teman-teman. Baik, di sini kami akan jelaskan kepada kalian mengenai protozoa flagellata dari filum Mastigophora. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ananda Muklis Ramadan, NIM 52, kemudian Rahmadi Dimas Pratama, NIM 95, dan ada Devi Yuniarti, NIM 104. Selanjutnya ada Abidah Sabrina, NIM 115, Fitria Nurhafisah, NIM 124, dan Vina Wijayanti, NIM 100. Di sini kami akan membahas 9 pokok pembahasan kepada teman-teman. Yang pertama yaitu pengertian protozoa, yang kedua macam-macam protozoa, yang ketiga pengertian filum Mastigophora, yang keempat habitat flagellata Mastigophora, yang kelima ciri-ciri flagellata Mastigophora, yang keenam klasifikasi flagellata Mastigophora, yang ketujuh reproduksi flagellata Mastigophora, yang kedelapan daur hidup flagellata Mastigophora, dan yang sembilan adalah peranan flagellata Mastigophora. Di sini saya akan menjelaskan tentang protozoa. Protozoa adalah salah satu kelompok atau subkingdom dari anggota protista eukariotik. Cara hidupnya ada yang soliter, ada pula yang koloni. Reproduksinya secara aseksual dengan membelah diri, sedangkan secara seksual dengan konjugasi. Dalam memperoleh makanan, protista mirip hewan ini ada yang parasit, saprofit, dan hidup bebas. Macam-macam protozoa. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dibedakan menjadi rhizopoda, flagellata, ciliata, dan sporozoa. Rhizopoda atau kaki semu, contohnya amoeba. Ciliata atau rambut getar, contohnya Balantidium coli. Flagellata atau bulu cambuk, contohnya Mastigophora. Sporozoa atau tidak memiliki alat gerak khusus, contohnya Plasmodium vivax. Pengertian filum Mastigophora. Filum Mastigophora sendiri adalah protozoa yang bergerak dengan menggunakan flagel atau bulu cambuk. Habitat Flagellata Mastigophora. Flagellata ditemukan di lingkungan air tawar, air laut, sungai, kolam, danau, dan juga genangan air. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri flagellata Mastigophora. Yang pertama adalah bergerak dengan bulu cambuk atau flagellum. Flagel adalah semacam bulu cambuk yang terletak pada bagian depan sel. Ada juga yang berada di belakang sel. Bila alat geraknya berada di depan sel, maka saat bergerak seperti menarik sel itu sendiri. Namun, sedangkan pada flagellata yang memiliki alat gerak di belakang, maka gerakannya seperti mendorong sel. Flagel tidak hanya sebagai alat gerak, tetapi juga sebagai alat pencipta gelombang di air, sehingga makanannya dapat mendekat ke mulutnya dan dapat dimakan. Ciri yang kedua yaitu memiliki pelikel. Pelikel itu sendiri merupakan suatu lapisan luar yang terbentuk dari protein. Tidak hanya itu, pelikel juga merupakan selaput fleksibel untuk melindungi dan memberi bentuk tubuh yang tetap, meski tanpa struktur rangka luar. Ciri yang ketiga yaitu bersifat mikroskopis. Maksud dari bersifat mikroskopis ini, sebagian besar flagellata tidak dapat diamati oleh mata telanjang, sehingga untuk mengamati flagellata itu sendiri kita harus membutuhkan alat bantu seperti mikroskop. Ciri yang selanjutnya yaitu uniseluler atau berkoloni. Flagellata merupakan organisme yang bersel tunggal dan hidupnya berkoloni.
Ciri selanjutnya yaitu memiliki mitokondria atau tidak. Maksudnya, sebagian besar flagellata ini memiliki mitokondria, namun ada juga yang tidak memiliki mitokondria. Mitokondria itu sendiri berfungsi untuk respirasi sel dan menghasilkan energi. Flagellata yang memiliki mitokondria itu seperti Trypanosoma sp. Sedangkan pada flagellata yang tidak memiliki mitokondria, misalnya pada Giardia lamblia. Ciri selanjutnya yaitu hidup secara parasit atau simbiosis mutualisme. Maksudnya, flagellata itu hidup sebagai parasit di tubuh hewan, vertebrata, dan manusia. Ada beberapa flagellata membutuhkan hewan perantara atau vektor untuk masuk ke tubuh inang. Namun ada juga flagellata yang hidup bersimbiosis mutualisme di tubuh hewan dan hidup bebas di air tawar maupun laut. Contohnya pada lalat tsetse yang menjadi vektor Trypanosoma sp. Ciri yang berikutnya yaitu flagellata tidak dapat membentuk sista. Kemudian ciri selanjutnya yaitu hidup di air tawar dan air laut. Flagellata juga dapat bereproduksi secara aseksual dan juga seksual. Reproduksi aseksual pada flagellata yaitu melalui pembelahan biner, sedangkan pada reproduksi seksual yaitu melalui proses konjugasi. Yang terakhir yaitu bentuk tubuh yang tetap tanpa rangka luar. Tubuhnya dilindungi oleh selaput yang fleksibel yang disebut dengan pellicle yang telah saya jelaskan tadi. Dan di sebelah luarnya terdapat selaput plasma. Ya, saya Ramadi Dimas Pratama, NIM 95, akan melanjutkan penjelasan dari Devi tadi, tapi di sini saya akan membahas tentang klasifikasi Mastigobora atau flagellata. Sebelum masuk ke klasifikasinya, saya ingin berbagi pengetahuan tentang asal mula flagellata ini. Di sini saya menemukan tentang alveolata. Nah, apa itu alveolata? Alveolata ini kayak kelompok protista yang monofilinya didukung dengan baik oleh sistematika molekular. Nah, secara struktural, spesies dalam kelompok ini memiliki kantong berselaput membran atau yang biasa disebut seperti alveoli, tepat di bawah membran plasmanya. Itu yang menyebabkan namanya tadi itu alveolata, karena dia mempunyai membran itu. Nah, fungsi alveoli ini emang belum seberapa diketahui, tapi ada peneliti yang berhipotesis bahwa alveoli ini mungkin membantu menstabilkan permukaan sel atau mengatur air sel dan kandungan ion. Nah, dari alveolata ini dia mencakup 3 subgrup. Yang pertama itu ya ini flagellata. Yang kedua, dia kelompok parasit apicomplexa dan kelompok protista yang bergerak dengan menggunakan silia atau ciliata. Baik, kita akan masuk ke klasifikasi Mastigobora. Klasifikasi Mastigobora itu ada 2 macam, yaitu flagellata mirip hewan dan flagellata mirip tumbuhan. Yang biasanya dinamakan yang pertama yang mirip tumbuhan itu Phytoflagellata dan yang mirip hewan Zooflagellata. Ini ada contoh gambar dari yang mirip tumbuhan atau Phytoflagellata. Nah, di situ jelas ya kalau flagellata ciri khasnya dia memiliki flagella. Ada stigma, reservoir, anak inti sel, dan yang pastinya kalau Phyto dia akan berfotosintesis, makanya di situ ada kloroplas, tempatnya klorofil. Nah, struktur tubuhnya itu biasanya dia di situ diselubungi oleh membran selulasa seperti Volvox, ada juga yang pellicle seperti Euglena. Nah, reproduksinya Phytoflagellata ini kalau secara seksual dia konjugasi. Konjugasinya sudah tahu ya, konjugasi itu nanti dia kayak bertukar materi genetik antar sesamanya. Jadi nanti di sitoplasmanya itu ada kayak jembatan konjugat gitu dan nempel ke Phytoflagellata yang lain, akhirnya baru bertukar genetik. Ada penjelasannya lebih lanjut kalau nanti kelamaan sih. Soalnya konjugasi. Nah, secara aksesual dia itu membelah diri. Yang membelah diri sudah tahu ya. Yang pertama nanti yang akan membelah itu kan nukleusnya inti sel gitu.
Lah, klasifikasi Phytoflagellata ada Euglonoida. Apa itu Euglonoida? Dia itu kayak apa namanya? Flagellata yang memiliki satu kantong pada salah satu ujung sel tempat munculnya salah satu atau dua flagella. Nah, banyak spesies Euglenoida ini merupakan mixotrof. Wih, apa itu mixotrof? Mixotrof itu dia itu bisa autotrofik ya. Makanya dia punya klopas, tetapi kalau dia tidak ada cahaya, dia itu seperti hewan, dia heterotrofik. Jadi mixotrof itu dia mempunyai dua kemampuan itu. Apabila ada sinar matahari, mereka bersifat autotrofik. Namun ketika tidak ada sinar matahari, mereka dapat menjadi heterotrofik, menyerap nutrien organik dari lingkungannya. Nah, cara makannya gimana? Kalau ya sama seperti yang lain, seperti protista yang lain, kalau dia menyerap makanan berarti dia itu fagosit. Seperti itu. Untuk Dinoflagellata. Nah, Dinoflagellata ini dicirikan oleh sel-sel yang diperkuat oleh lempengan selulosa. Ya tadi kan ya. Nah, dua flagella yang terletak dilakukan tegak lurus dalam zirah ini dia membuat Dinoflagellata itu berputar lebih cepat ketika bergerak melalui air. Jadi dia kalau di air itu dia lebih cepat gitu loh. Karena dia mempunyai flagellata yang dua flagellata tadi. Nah, Dinoflagellata adalah komponen yang berlimpah dari plankton laut maupun plankton air tawar. Nah, komunitas mikroorganisme ini yang hidup di dekat permukaan air dan mencakup beberapa spesies fotosintetik yang paling penting. Tapi banyak Dinoflagellata fotosintetik bersifat mixotrop, tak sama tadi kayak Euglonoida ya. Dan kira-kira separuh dari semua Dinoflagellata murni itu heterotrof malahan. Kita beralih ke Zooflagellata. Zooflagellata merupakan flagellata yang tidak berkelopas dan menyerupai hewan dan sebagian besar bersifat parasit atau ya kayak tadi ya, dia fagosit gitu loh. Nah, struktur tubuhnya dia itu seperti lehernya porifera. Dan reproduksi Zooflagellata ini yang aseksual itu pembelahan biner longitudinal, ya sama aja kayak membelah diri gitu. Yang seksual itu belum banyak diketahui, tapi mungkin hipotesa aku sih kalau secara seksual itu kalau kita lihat dari Phytoflagellata dia hanya beda pada organel kloroplasnya, berarti kalau di Zooflagellata kemungkinan seksualnya itu sama, yaitu konjugasi. Nah, klasifikasi Zooflagellata ini ada Trypanosoma dan Leishmania. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang reproduksi Flagellata masticopora. Pada umumnya ada dua jenis reproduksi, yaitu aseksual dan seksual. Namun, untuk reproduksi seksual masih belum diketahui. Flagellata bereproduksi secara aseksual dengan melakukan pembelahan biner dengan arah membujur. Dari satu sel dihasilkan dua sel, dari dua sel dihasilkan 4 sel, dan seterusnya. Pembelahan sel dan inti sel tidak diikuti oleh pembelahan flagella. Namun, flagella nanti baru akan terbentuk pada sel anak hasil pembelahan. Peranan Flagellata masticopora. Yang pertama, Flagellata sebagai predator. Dikatakan sebagai predator karena memangsa organisme uniseluler atau ganggang, bakteri, dan mikrofungi, sehingga populasi dapat dikendalikan. Yang kedua, Flagellata berperan sebagai fitoplankton dan zooplankton sebagai sumber pakan ikan dan udang. Contoh, Euglena viridis sebagai sumber protein sel tunggal. Lalu, Trichonympha mixotricha yang dapat menghasilkan enzim selulosa. Peran selanjutnya, Flagellata yang bersifat saprofitik berperan sebagai dekomposer dalam rantai makanan. Bersifat saprofitik yaitu Flagellata yang hidup pada hasil perombakan atau pelapukan jasad organisme lainnya. Baik, selanjutnya yaitu
Daur hidup flagellata, yaitu Mastigophora. Flagellata dalam satu siklus hidupnya memiliki dua tahapan utama, yaitu tahapan trofozoid dan tahapan kista. Tahapan trofozoid sendiri merupakan waktu aktif di mana flagellata ataupun Mastigophora mencari makan atau tumbuh. Pada bentuk kista, flagellata dapat bertahan hidup dalam kondisi yang sulit, seperti terpapar pada suhu yang ekstrim dan bahan kimia dengan konsentrasi tinggi yang berbahaya, ataupun waktu lama tanpa akses terhadap nutrisi, air, ataupun oksigen untuk jangka waktu tertentu. Proses di mana terjadinya perubahan menjadi bentuk kista disebut anistation, sedangkan proses mentransformasikan kembali ke bentuk trofozoid disebut encystation. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.